Bab 44 Undangan KTT 1. Menutup matanya, Zhao Feng mulai mencoba dan mendapatkan wawasan dari jari bintang. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu setelah beberapa jam. Keterampilan ini memang jauh lebih sulit daripada seni bela diri tingkat tinggi. Dalam hal kesulitan, itu hanya bisa dibandingkan dengan Li Floating Fairy. Tapi Starfinger tidak hanya sulit, tapi juga memiliki sejumlah bahaya yang terlibat. Ketika seseorang memadatkan kekuatan batinnya, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan pembudidaya menjadi cacat. Ini berarti seseorang harus sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru, sehingga kecepatan peningkatannya akan lambat. Namun, mata kiri Zhao Feng meningkatkan energi mental, kecepatan reaksi, analisis, dan pencerahannya, yang berarti sulit untuk salah. Bahaya Starfinger ditekan seminimal mungkin. Menggunakan waktu 1 hingga 2 hari, jari bintang Zhao Feng hampir tidak berhasil mencapai kelas 1. Tingkat pertama dari jari bintang memadatkan kekuatan batin menjadi satu garis dan memiliki daya tembus yang kuat. Setelah mencapai kelas 1 bahkan tanpa menggunakan kekuatan batin, Zhao Feng bisa meledakkan batu hanya dengan jari biasa. Dia terus melatih jari bintang. Kelas 2 jauh lebih sulit daripada kelas 1, itu membutuhkan pembudidaya yang memadatkan kekuatan menjadi satu titik, bukan satu baris, yang berarti memiliki kekuatan ledakan yang lebih banyak. Zhao Feng menggunakan 7 hari hanya untuk mencapai kelas 2. Tetapi efeknya sangat jelas, kerusakannya setara dengan keterampilan tingkat tinggi. Ini berarti bahwa pelanggaran Zhao Feng dapat mendominasi semua murid sekte Zhao tidak termasuk Zhao Linlong. Setelah mencapai kelas 2, Zhao Feng menemukan bahwa setiap langkah maju sangat lambat. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng akhirnya berhasil mencapai puncak kelas 2. Zhao Feng akhirnya menemui hambatan ketika dia mencoba menerobos ke kelas 3, jelas bahwa itu tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Keterampilan ini memang sulit untuk dilatih. Saya tidak sabar sampai saya mencapai kelas 4. Harapan Zhao Feng menjadi semakin besar. Starfinger hanya perlu mencapai kelas 4 untuk menyerang melalui udara, yang merupakan keunggulan yang dimiliki Martial Master. Saat itu, Penatua Zhao juga telah melatih keterampilan ini dan dia telah menggunakan 1 hingga 2 tahun hanya untuk membawanya ke kelas 2. Zhao Feng hanya menggunakan 20 hari untuk mencapai puncak kelas 2. Ini belum menjadi keterampilan yang paling sulit. Perpindahan dari gadis hari itu jauh lebih dalam dan lebih kompleks. Zhao Feng teringat telapak angin misterius di dimensi mata kirinya. Jelas, Zhao Feng tahu bahwa dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Seni bela diri perlu dilatih dengan mantap, seseorang tidak bisa langsung mencapai langit. Segera, konsentrasi Zhao Feng kembali ke kultivasi dan kekuatan batinnya. Ketika dia berada di dalam gua, tubuh Zhao Feng telah menyerap banyak obat. Saat itu, obatnya belum terserap seluruhnya, masih ada sedikit yang tersisa di dalam tubuh. Setelah kembali, Zhao Feng mulai menyerap bagian terakhir dengan berlatih seni bela diri dan berkultivasi. Dalam sekejap mata, 15 hari lagi berlalu. Sisa obat telah diserap. Saat ini, budidayanya telah mencapai puncak peringkat kelima, hanya setengah langkah dari peringkat ke-6. Adapun kekuatan batinnya, itu setara dengan peringkat ke-6. Jika Zhao Feng ingin menerobos ke peringkat 6, tidak akan ada kemacetan, dia bahkan tidak perlu menggunakan tanaman berusia 3000 tahun. Aku akan bisa mencapai peringkat ke-6 dalam beberapa hari mendatang. Zhao Feng memahami perubahan di tubuhnya dengan sangat baik. Sebenarnya, sebagian besar kultivator akan merasakan perasaan ini ketika mereka hendak menerobos. Oleh karena itu daripada berkultivasi, dia memutuskan untuk mengistirahatkan tubuhnya. Zhao Yufei sempurna, tetangganya, datang menemui Zhao Feng untuk berdebat dengannya. 1,5 bulan telah berlalu sejak kontes seni bela diri. Pada saat ini, kultivasi Zhao Yufei telah mencapai puncak peringkat ke-4, dia bisa mencapai peringkat ke-5 setiap saat. Kakak Feng, aku ingin melihat kemampuan barumu. Zhao Yufei tersenyum, pipinya agak merah dan dengan gaun birunya, dia tampak seperti seorang dewi. Tentu, Zhao Feng menganggukkan kepalanya, dia juga ingin mencoba keterampilannya. Di dalam taman, kedua sosok itu terjalin satu sama lain. Pertama adalah keterampilan bergerak. Zhao Feng menggunakan Li Microstep dan tubuhnya menjadi misterius dan buram. Ketika Li Microstep didorong ke tingkat ekstrim, akan ada beberapa gambar setelahnya yang ditumpuk satu sama lain. Kecepatan adalah keahlian Zhao Yufei, tetapi dia benar-benar tertekan saat menghadapi Zhao Feng.
Meskipun kedua keterampilan itu berperingkat tinggi dan mencapai tingkat tinggi, perbedaannya sangat jelas. Ini membuat Zhao Yufei sangat bingung, karena Zhao Feng telah menekan kultivasinya ke tingkat yang bahkan lebih rendah dari miliknya. Dan dalam hal kekuatan batin, keduanya telah melatih teknik pernapasan air crossing. Yufei, atribut tubuhmu tidak sebaik milikku dan aku juga memiliki Li Li Floating Fairy sebagai fondasinya, jadi aku lebih unggul dalam kecepatan. Zhao Feng setengah jujur, setengah berbohong berbicara. Sebenarnya, Li Li Floating Fairy dan Li Li Micro Step sangat mirip. Saat digunakan bersama, dia mampu meningkatkan keterampilan ke peringkat puncak. Selanjutnya, mereka membandingkan keterampilan menyerang mereka. Zhao Feng menahan jari bintangnya ke awal kelas 2, ketika jarinya melepaskan garis energi murni yang dapat menembus apapun yang menghalangi jalannya. Zhao Yufei hampir terluka setelah satu gerakan. Keterampilan saudara Feng mungkin adalah keterampilan peringkat puncak. Zhao Yufei sangat iri. Seni bela diri peringkat puncak sangat berharga. Dari semua murid sekte Zhao, hanya Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Feng yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Kamu benar, ini memang seni bela diri peringkat teratas. Zhao Feng sangat senang dengan jari bintang. Tepat pada saat keduanya sedang mendiskusikan keterampilan mereka. Haha, adik kecil Yufei, aku akan berdebat denganmu, tapi kamu tidak ada di rumah. Jadi ini di mana kamu? Suara seorang pria terdengar, suaranya santai dan tenang. Di dinding taman berdiri seorang pemuda berbaju emas berusia sekitar 17 hingga 18 tahun memandang Zhao Yufei. Alis Zhao Feng mengernyit. Ini adalah rumahnya dan Zhao Linlong masuk tanpa izinnya. Lebih jauh, dia melihat ke bawah padanya, secara harfiah dan metaforis dengan berdiri di atas tembok. Kakak laki-laki Linlong, Zhao Yufei tersenyum dan memberikan etiket yang biasa. Bagaimanapun, dia adalah murid dalam teratas dan merupakan kepala putra tiri sekte. Saudara Linlong datang lagi untuk berdebat dengan saya? Zhao Yufei tanpa ekspresi. Zhao Linlong telah datang mengunjunginya berkali-kali dengan nama sparring. Setiap kali dia melihatnya, Zhao Yufei bisa merasakan sengit di dalam mata Zhao Linlong, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu benar, kuharap saudari Yufei tidak akan menolakku, kata Zhao Linlong mengandung keyakinan mutlak. Dia tidak melangkah ke taman, hanya berdiri di dinding. Dari saat dia masuk, dia bahkan tidak melihat Zhao Feng sama sekali. Terima kasih atas perhatianmu, tapi saudara Feng baru saja berdebat denganku. Zhao Yufei tersenyum saat dia menolaknya. Untuk berdebat dengan kejeniusan sekte Zhao adalah impian para gadis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Zhao Yufei sama sekali tidak menyukai Zhao Linlong. Zhao Linlong memiliki aura kesepian dan superioritas, seolah-olah itu adalah kesenangan orang lain untuk dicintai olehnya. Ini benar-benar berlawanan dengan Zhao Feng, yang menyukainya berasal dari sekte cabang dan perdebatan serta komunikasi mereka datang secara alami. Tidak ada tekanan sama sekali. Dia, Zhao Linlong, akhirnya menyadari bahwa Zhao Feng ada. Setelah melihat Zhao Feng sekali, Zhao Linlong tersenyum tetapi tidak berbicara, jelas bahwa dia menghina dia. Tidak apa-apa, hari ini saya datang untuk mencari saudari Yufei untuk satu hal. Zhao Linlong mengangkat bahu. Hal ini aku ingin berbicara dengan Yufei secara pribadi. Zhao Linlong melirik Zhao Feng dengan santai. Saudara Feng, aku akan pergi dulu. Zhao Yufei berkata dengan nada meminta maaf. Kemudian keduanya berjalan berdampingan. Mungkinkah Zhao Linlong mengejar Yufei? Zhao Feng akhirnya menyadari sesuatu. Zhao Linlong membawa Zhao Yufei ke daerah yang agak terpencil. Yufei, dalam waktu setengah bulan, Genius Summit tahunan Sun Feather City akan dimulai dan pembawa acara adalah gadis paling cantik dari Qiu Mengyu, Sun Feather City. Pada saat itu, semua klan, sekte, faksi, dan keluarga Genius akan diundang. Zhao Linlong berhenti. KTT Genius, gadis tercantik di Sun Feather City? Mata Zhao Yufei berkedip karena terkejut dan penuh harap. Zhao Yufei hanya mendengar tentang KTT Genius. Ini adalah acara untuk semua Genius Sun Feather City untuk datang dan berdebat satu sama lain. 4 Genius besar Sun Feather City juga akan ditentukan di sana. Ini adalah acara terpenting bagi para pemuda di Sun Feather City. Menjadi murid Zhao teratas, saya dapat merekomendasikan 5 orang untuk bergabung. Bibir Zhao Linlong melengkung menjadi senyuman. Oh, KTT Genius, saya sangat ingin mengalaminya. Zhao Yufei sangat tertarik untuk bergabung. Oh ya, siapa yang kamu rekomendasikan? Zhao Yufei bertanya dengan mendesak.
Ada Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling. Zhao Linlong tidak memutuskan untuk menyembunyikan apapun. Tunggu, mengapa saudara Zhao Feng tidak datang? Dia berada di urutan ketiga? Zhao Yufei dicegat. Zhao Linlong berkata dengan santai, dia hanya seorang murid cabang dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangku. Tidak ada gunanya mengajak orang seperti itu ke Genius Summit. Petik 2. Tetapi kekuatan saudara Feng masih ada. Zhao Yufei merasa bahwa ini tidak adil. Hehe, tidak apa-apa, Yufei. Saya merasa bahwa saya akan segera dapat mencapai peringkat ke-6 dan saya akan menjadi kepala dari 4 jenius besar. Oleh karena itu, tidak masalah siapa yang saya pilih, intinya adalah Anda akan berada di sana bersama saya, untuk menyaksikan kemuliaan saya. Berbicara di sini, mata Zhao Linlong menjadi panas dan tangannya tidak bisa membantu tetapi meraih ke arah Zhao. Bahu Yufei. Zhao Linlong, tolong tunjukkan sikapmu. Wajah Zhao Yufei menjadi dingin saat dia memblokir tangan Zhao Linlong. Saya tidak pernah memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tapi Yufei, kamu harus percaya padaku bahwa tidak ada yang akan menghentikanku melakukan apapun pada wanita yang kucintai. Dan kecuali jika Anda ingin menjadi tua sendiri. Bab 45 Undangan KTT 2. Di dalam taman, Zhao Feng segera pulih saat dia melihat mereka berdua berjalan keluar. Dia ingin mencapai puncak seni bela diri dan menjelajahi dunia luar. Kota kecil seperti Sun Feather City tidak akan bisa mengikatnya. Zhao Feng hanya fokus pada kultivasi, dari melatih keterampilan jari hingga keterampilan gerakan, kemudian keterampilan kekuatan batin hingga teknik penguatan tubuh. Dia tidak tahu bahwa generasi muda jenius telah menerima undangan untuk menghadiri pertemuan jenius. Undangan datang dari gadis tercantik di kota bulu matahari, jadi semua pemuda siap untuk memamerkan keahlian mereka. Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin, Zhao Ling menerima undangan mereka. Tidak semua orang bisa menerima undangan. Rupanya, mereka yang bisa dipilih harus setidaknya berada di peringkat keempat. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang ini. Zhao Yufei mondar-mandir di rumahnya, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahunya berita itu. Hari ketiga setelah undangan dikirim, Zhao Feng duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang tidak bisa ditahan. Kekuatan itu menyapu semua yang terlihat, mengguncang jendela dan menerbangkan kursi. Mata pemuda itu terbuka dan 2 busur petir tampak melintas di matanya. Kekuatan batinku telah mencapai peringkat ke-6. Kegembiraan dan kebahagiaan melintas di matanya, tetapi langsung dia mengedarkan teknik kayu layu dan menekannya ke peringkat ke-5. Alasan mengapa kekuatan batinnya mencapai peringkat ke-6 dengan sangat cepat adalah karena gua itu. Bahkan teknik tembok logam tinggal setengah langkah dari tingkat ke-5. Setelah teknik tembok logam mencapai peringkat ke-5, pembudidaya tidak hanya memiliki tubuh baja, mereka juga bisa menghancurkan senjata hanya dengan tubuh mereka. Itu juga berarti bahwa mereka yang lebih lemah dari Zhao Feng akan melukai diri mereka sendiri karena mundur. Pada saat ini, teknik dinding logamnya mendekati level ke-5 dan budidayanya hampir mendekati level ke-6. Tingkat kultivasi dan teknik dinding logam saya akan menembus dalam 2 hari ke depan atau lebih. Zhao Feng penuh dengan harapan. Peringkat ke-6 dari jalur bela diri dan tingkat ke-5 teknik dinding logam. Zhao Feng memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan murid manapun dalam sekte Zhao jika dia melawan salah satu dari mereka. Di hari yang sama, di dalam taman tua tapi megah di dalam sekte Zhao. Peringkat ke-6 dari jalur bela diri. Lebih cepat dari yang saya harapkan. Zhao Linlong mengenakan jubah emasnya yang biasa berdiri dan aura kuat melonjak di sekelilingnya. Dia melepaskan aura yang mendominasi dan segala sesuatu dalam radius beberapa meter tercabik-cabik. Lumayan, kamu baru berusia 18 tahun dan kamu sudah mencapai peringkat 6. Ini memecahkan rekor kota Sun Feather. Kepala sekte, Zhao Tianchang, menatapnya dengan memuji. Jika saya tidak memiliki tanaman darah 1000 tahun dan tidak memiliki ayah tiri yang melakukan teknik pembuka vena kekuatan batin, saya tidak akan bisa mencapai peringkat ke-6 secepat itu. Zhao Linlong berkata dengan rendah hati. Meskipun dia telah mencapai peringkat ke-6, dia masih kecil dan mungil dibandingkan dengan ayah tirinya. Perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7 sangat besar, sama seperti peringkat ke-3 dan ke-4. Hanya 1 dari 10 pembudidaya yang maju ke peringkat ke-4.
Dan dari pembudidaya peringkat 6, hanya ada 1 dari 100 dari mereka yang maju ke peringkat ke-7. Selanjutnya, kamu perlu berkonsentrasi pada seni bela diri. KTT Jenius sudah dekat, Anda sebaiknya mendapatkan beberapa wajah untuk Sekte Zhao. Zhao Tianchang berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir ayah tiri, tidak ada yang bisa menghentikanku selain Xin Wuheng. Dan menurut rumor yang beredar, Xin Wuheng hanya berada di peringkat 5 teratas. Saya memiliki setidaknya 60% kesempatan untuk mengalahkannya. Zhao Linlong berkata dengan percaya diri. Waktu berlalu dengan cepat, hari-hari hingga KTT Jenius semakin dekat dan dekat. Sun Feather City menjadi lebih sibuk dan lebih sibuk saat mendekati puncak. Beberapa hanya datang untuk melihat sosok gadis tercantik. Pada saat ini, informasi bahwa Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 menyebar seperti api di seluruh Sun Feather City. Ini jelas mengejutkan anak muda yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan gelombang di 3 kekuatan besar. Peringkat ke-6 dari jalur bela diri. Bagi anak-anak muda itu, ini adalah prestasi yang luar biasa. Tidak ada orang yang sebanding dengan Zhao Linlong di Sun Feather City. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Zhao Linlong bukanlah satu-satunya yang mencapai peringkat ke-6. Di Taman Sekte Zhao, seorang pemuda mulai berjalan di udara, bayangannya kabur di seluruh area. Tubuh Zhao Feng mendarat di tanah seringan daun. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa sosok Zhao Feng bahkan lebih tegak sekarang. Tubuhnya jauh lebih besar dari rata-rata orang dewasa, meski usianya baru 14 tahun. Budidaya dan teknik dinding logam keduanya telah menembus 7 hari yang lalu. Saat itu, dia sangat yakin bahwa tidak akan ada yang menjadi lawannya di Sun Feather City. Dia telah mencoba untuk mendapatkan wawasan dari Starfinger dan Lihli Microstep beberapa hari terakhir. Lihli Microstep telah mencapai level puncak. Sekarang, Zhao Feng berkonsentrasi pada jari bintang. Jari bintangnya akhirnya dilatih sampai kelas 3. Jari kedua Zhao Feng meninggalkan bayangan di udara. Zhao Feng memadatkan kekuatan batinnya menjadi 1 titik dan udara di sekitarnya tampak bergetar. Di malam yang gelap, bintang yang terbentuk dari kekuatan batinnya tidak langsung menghilang. Sebaliknya, itu meninggalkan bekas di langit, meninggalkan pemandangan yang indah. Langkah ini adalah jurus mematikan dari Starfinger, One Point Starfinger. Kekuatan One Point Starfinger telah mencapai tingkat yang ekstrim. Setelah digunakan dengan sempurna, dia bisa mengalahkan siapapun dengan peringkat yang sama dan keterampilan ini juga menekan teknik penguatan tubuh. Zhao Feng percaya bahwa tidak banyak orang di bawah peringkat ke-7 yang dapat memblokir langkah ini. Tapi, jari bintang 1 titik juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tingkat penyelesaian. Ada peluang 20-30% untuk bisa menggunakan jari bintang 1 titik karena dia baru mencapai kelas 3. Yang kedua melibatkan bahaya. Jika gagal, pembuluh kapilernya bisa pecah. Saat itu, jari bintang penatua Zhao baru mencapai kelas 3. Jika saya menggunakan mata kiri, saya akan memiliki 40 hingga 50% peluang untuk berhasil menggunakannya dan peluang gagal serta melukai jari saya adalah 10%. Zhao Feng menganalisis. Jelas, saat nilainya meningkat, tingkat suksesi juga akan meningkat. Kebanyakan orang akan memiliki peluang 40 hingga 50% ketika mereka mencapai puncak kelas 3. Ada peluang 70 hingga 80% di kelas 4. Dan di kelas 5, ada tingkat keberhasilan 100%. Sedangkan untuk kelas 6 atau lebih tinggi, kerusakan tidak terbatas pada jari bintang 1 titik. Jika seseorang tidak memiliki seni bela diri suci, mereka tamat untuk. Tapi itu masih terlalu jauh untuk Zhao Feng. Dia paling menunggu untuk kelas 4. Tuan muda Zhao Feng, Anda telah menerima undangan. Seorang pelayan datang dari luar dan berkata dengan hormat. Zhao Feng merasa aneh dan melihat kata-kata di kertas biru, KTT Jenius. Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang KTT ini. Di bagian bawah surat itu ada beberapa kata kecil. Penyelenggara, Qiu Mengyu. Zhao Feng merasa bahwa nama ini sudah tidak asing lagi. Siapa Qiu Mengyu ini? Zhao Feng bertanya berdasarkan naluri. Tuan muda Zhao Feng, Qiu Mengyu adalah gadis tercantik di kota bulu matahari dan dia juga salah satu dari 4 jenius hebat. Pelayan itu berusaha tetap tanpa ekspresi. Qiu Mengyu, gadis tercantik di kota bulu matahari. Seseorang bahkan tidak mengenalnya. Begitu pelayan pergi, sosok ungu samar melayang ke taman. Saudara Feng, apakah kamu baru saja mendapat undangan dari puncak? Lesung pipi di pipi Zhao Yufei sangat memikat.
Apa itu KTT Genius? Zhao Feng masih belum tahu apa itu. Kamu tidak tahu apa itu Genius Summit? Aku bahkan, mulut Zhao Yufei terbuka lebar saat dia berdiri karena terkejut. Dia juga sedikit marah, dia pergi ke keluarga Qiu dan akhirnya mendapat undangan lagi. Sister Yufei, apa itu KTT Genius? Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Dia tidak tahu bagaimana undangan itu diatur. Awalnya, Zhao Linlong memiliki 5 rekomendasi, tetapi dia tidak memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Yufei tidak memberitahu Zhao Feng tentang ini. Sebaliknya, dia pergi ke keluarga Qiu dan akhirnya mengundang Zhao Feng lagi. HMPH, jika kamu tidak tahu maka jangan khawatir tentang itu. Zhao Yufei HMPH dan dia meninggalkan taman Zhao Feng. Zhao Feng merasa aneh karena Zhao Yufei sepertinya sedang marah. Ini adalah pertama kalinya dia marah. KTT Genius, aku akan pergi dan memeriksanya. Aku ingin tahu apakah gadis tercantik bahkan lebih cantik dari Zhao Yufei? Zhao Feng akhirnya merasa tertarik. Dia membuka surat itu dan di atasnya tertulis tempat dan waktu. Apa? Tidak baik? Ekspresi Zhao Feng berubah, karena waktu mulainya malam ini. Saat ini, matahari sudah terbenam. Hanya tinggal setengah jam lagi. Tunggu, Yufei, tunggu aku. Zhao Feng berteriak saat dia mulai mengejarnya. Bab 46 Gadis Tercantik di Kota Bulu Matahari. Dalam beberapa saat, Zhao Feng telah menyusul gadis di depan. Tapi Zhao Yufei sepertinya masih marah karena dia tidak pernah menjawab pertanyaan apapun. Yang dia lakukan hanyalah pergi ke tujuan mereka, tetapi mata kristalnya masih diam-diam akan menatap pemuda di belakangnya. Zhao Feng akhirnya merasa bahwa dia sudah tenang, jadi dia mulai bertanya tentang pertemuan Genius lagi. KTT Genius adalah acara tahunan dan semua pemuda berbakat akan mendapat undangan. Zhao Yufei menjelaskan situasinya. Itu adalah acara di mana para pemuda bertanding satu sama lain dan memilih 4 jenius besar. Segera, keduanya tiba di gerbang utama Sekte Zhao. Di pintu gerbang berdiri beberapa orang, termasuk Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Han. Sister Yufei, kami hanya menunggumu. Zhao Linlong tersenyum dan melepaskan auranya. Aura peringkat 6 membuat murid lain di dekatnya gemetar ketakutan. Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan menuju yang lain. Selain 5 murid batin teratas, Zhao Qin dan Zhao Ling juga hadir. Mengapa kamu di sini? Melihat Zhao Feng di sini, Zhao Linlong mengerutkan alisnya. Mengapa? Apakah saudara Linlong tidak menyambut saya? Zhao Feng sedikit penasaran. Kenapa dia tidak bisa datang? Seharusnya normal baginya untuk menghadiri KTT Genius karena dia adalah yang terkuat ketiga. Zhao Linlong menyembunyikan ejekan di matanya dan dia tidak memperhatikan Zhao Feng lagi. Zhao Feng sekali lagi merasa diabaikan. Beberapa murid yang hadir seperti Zhao Qi dan Zhao Qin agak tahu alasannya. Hanya ada sejumlah tempat untuk KTT Genius dan Zhao Linlong tidak memberikan salah satu dari mereka kepada Zhao Feng. Menurut aturan, jika Zhao Feng tidak memiliki undangan, dia tidak akan bisa masuk. Zhao Linlong ingin melihat dia kehilangan muka. Zhao Qi dan Zhao Han memiliki simpati di mata mereka. Zhao Feng merasa suasananya agak tegang dan cara mereka memandangnya aneh. Oke, mari kita pergi. Zhao Linlong memberi perintah. Tujuannya adalah Danau Yanbo di dekat tempat keluarga Qiu. Zhao Yufei berbalik dan memperingatkan Zhao Feng seolah-olah dia akan tersesat. Segera, sebuah danau kecil muncul. Di salah satu sisi danau, ada gunung setinggi 1000 meter. Danau itu juga melingkari setengah gunung. Titik pertemuannya berada di titik gunung. Kelompok kecil dari mereka mulai menggunakan keterampilan gerakan mereka dan mulai berlari ke atas gunung. Di puncak gunung, ada sosok beberapa murid keluarga Qiu. Karena penyelenggara adalah Qiu Mengyu, tempat ini jelas merupakan wilayah mereka. Bisakah Anda semua menunjukkan undangan Anda? 7 hingga 8 murid keluarga Qiu berdiri dalam barisan. Anak-anak muda ini bukanlah pemuda normal, mereka semua adalah murid keluarga Qiu yang berbakat. Semuanya telah mencapai peringkat kelima atau lebih tinggi dan mereka berusia antara 20 hingga 30 tahun. Para pemuda semua mengeluarkan undangan mereka dan menyerahkannya. Zhao Linlong memimpin murid sekte Zhao ke pos pemeriksaan. Pertama, Zhao Linlong, lalu Zhao Qi, Zhao Han. Akhirnya, hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tersisa. Pada saat ini, bibir Zhao Linlong melengkung menjadi senyuman saat dia menatap Zhao Feng. Ini adalah undangan saya. Zhao Feng mengeluarkan surat itu. Ya, itu benar.
Kultivator menganggukkan kepalanya dan membiarkan Zhao Feng masuk. Adegan ini membuat senyum Zhao Linlong membeku. Zhao Qi dan Zhao Han sama-sama terkejut. Bagaimana Zhao Feng mendapat undangan? Zhao Feng melihat reaksi mereka. Dia secara naluriah mengalihkan pandangannya untuk melihat Zhao Yufei, di mana yang terakhir menghindari matanya dan buru-buru melepaskan undangannya. Kelompok 7 berhasil memasuki tempat itu. Zhao Feng penasaran karena dia merasa undangannya berbeda dari yang lain. Zhao Yufei tersenyum, jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda harus menjadi yang pertama di puncak jenius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia tidak memikirkannya lagi. Adegan ini membuat Zhao Linlong memindai dengan dingin ke Zhao Feng seolah-olah dia sedang memperingatkannya. Zhao Feng merasakan peringatan dan permusuhan, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Dia sama sekali tidak takut pada Zhao Linlong dengan kekuatannya saat ini. Murid sekte Zhao segera memasuki paviliun tempat para pelayan akan menuangkan teh untuk mereka. Paviliun tempat mereka berada paling dekat dengan pusat area terbuka. Ada 3 paviliun yang sama dekat dengan pusat, keluarga Qiyu, Xin dan Zhao, mewakili kekuatan terbesar di Sun Feather City. Zhao Feng melihat paviliun di sebelah kirinya dan dia menemukan bahwa Xin Tong dan Xin Fei juga ada di sana. Xin Fei telah mencapai puncak peringkat keempat dan Xin Tong baru saja mencapai peringkat kelima. Jelas, kecepatan kultivasi mereka masih lebih lambat dari kecepatan Zhao Feng dan Zhao Yufei. Tingkat kultivasi Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama telah mencapai peringkat kelima. Setidaknya, seperti itulah kelihatannya dan mereka adalah hadiah termuda. Jenius teratas dari keluarga Xin disebut Xin Wuheng dan dia adalah kepala dari 4 jenius besar. Pada KTT tahun lalu, 3 jenius hebat lainnya bahkan tidak mampu memblokir 10 gerakannya. Zhao Qin berkata pelan. Mengikuti penglihatannya, mata Zhao Feng tertuju pada seorang pemuda berpakaian biru normal yang matanya tertutup. Pemuda berpakaian biru itu berusia sekitar 16 hingga 17 tahun dan dia memiliki wajah normal. Dia adalah Xin Wuheng dan tingkat kultivasinya tampaknya berada di puncak peringkat kelima. Menghadapi Xin Wuheng, bahkan ekspresi Zhao Linlong yang sombong berubah menjadi serius. Ketika mata kiri Zhao Feng mengunci ke Xin Wuheng, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapi Zhao Linlong, Zhao Feng tidak merasakan tekanan sama sekali. Tapi menghadapi orang ini, dia bisa merasakan tekanan memancar darinya. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Seolah merasakan sesuatu, mata Xin Wuheng tiba-tiba terbuka. Saat dia membuka matanya, Zhao Feng bisa melihat pupil yang jelas, langsung mengubah wajah normal menjadi wajah yang tampan. Xin Wuheng, Zhao Linlong meludah saat dia melihat ke arah Xin Wuheng. Namun, Xin Wuheng tidak melihat apa yang disebut murid nomor 1 sekte Zhao ini. Sebaliknya, matanya tertuju pada Zhao Feng. Tidak buruk, akhirnya ada seseorang yang menarik minat saya. Xin Wuheng mengangguk. Begitu dia selesai, dia menutup matanya sekali lagi, bahkan tidak repot-repot melihat Zhao Linlong. Zhao Linlong dengan paksa menekan amarahnya. Tak seorang pun dari generasi muda yang berani memandang rendah dirinya. Tapi dia tidak bisa marah pada Xin Wuheng. Bagaimanapun, Xin Wuheng telah mengalahkannya dalam 10 gerakan tahun lalu. Siapa orang ini? Menjadi begitu penting bagi Xin Wuheng? Banyak orang memandang ke arah Zhao Feng. Xin Fei dan Xin Tong juga disertakan. Keinginan Xin Fei untuk bertempur sedang mengamuk dan Xin Tong tampaknya berharap juga. Kecepatan kultivasi anak itu legendaris, dia mencapai peringkat kelima juga. Zhao Linlong merasa tertipu melihat betapa pentingnya Xin Wuheng memandang Zhao Feng. Xin Wuheng jelas tidak menatapnya. Xin Wuheng, Anda akan segera melihat siapa yang akan menjadi lawan sejati Anda. Zhao Linlong tertawa dingin pada dirinya sendiri. Saat malam tiba, semakin banyak orang berdatangan. Di dalam paviliun, ada pemuda berbakat dan tamu berstatus tinggi. Ada sekitar 40 hingga 50 pemuda diundang dan jumlah penonton mencapai sekitar 100. Tepat pada saat ini, terjadi gangguan. Lihat, Qiyu Mengyu ada di sini. Petik 2. Gadis tercantik di Sun Feather City. Kerumunan itu berseru dan kemudian terdiam. Di karpet merah, ada seorang gadis berpakaian biru. Rambutnya tampak mengalir dengan udara dan dengan wajahnya yang agung, dia tampak seperti terbuat dari batu giok. Qiyu Mengyu berusia 17 hingga 18 tahun dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat elegan.
Setiap senyuman yang dia berikan penuh rasa, tidak seperti Zhao Yufei dan Zhao Qin yang sama-sama pemalu. Tidak heran dia dinilai sebagai gadis tercantik di kota Sun Feather. Jangan lupa bahwa Qiu Mengyu juga salah satu dari 4 jenius yang hebat. Banyak dari pemuda berbakat itu linglung. Hanya Zhao Yufei yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi Zhao Yufei lebih muda, hanya 14-15 tahun, dan kemurniannya tampak begitu alami. Karena itu, dia tidak semenarik Qiu Mengyu. Di bawah perhatian orang banyak, Qiu Mengyu melangkah ke dalam pavilion keluarga Qiu. Hari ini, saya mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah KTT tahun ini di mana semua pemuda berbakat dalam radius 1000 diundang. Suara Qiu Mengyu seperti anak sungai yang mengalir lembut, menarik lebih banyak perhatian. Dia memang cantik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat Qiu Mengyu beberapa kali lagi dan Zhao Yufei di sampingnya mendengus. Ada juga seorang pemuda berpakaian putih di dalam pavilion keluarga Qiu yang telah mencapai puncak peringkat kelima. Orang itu disebut Qiu Changyi dan dia juga salah satu dari 4 jenius besar. Zhao Qin memperkenalkannya. Ini berarti 2 dari 4 jenius hebat berasal dari keluarga Qiu? Zhao Feng sedikit tertegun. Ya, kekuatan keluarga Qiu di Sun Feather City sangat kuat dan mereka adalah musuh keluarga Zhao, jadi biasanya kami akan mengadakan beberapa perkelahian. Zhao Qi menambahkan, pada saat ini, 4 jenius besar kota bulu matahari berdiri, Zhao Linlong, Xin Wuheng, Qiu Mengyu, dan Qiu Changyi. Bab 47 menunjukkan keahliannya. Tahun lalu, 4 jenius hebat telah diperingkat, dengan Xin Wuheng dengan mudah menjadi yang pertama. Kedua adalah Qiu Mengyu, Zhao Linlong ketiga dan Qiu Changyi keempat. Pertama di keluarga Xin, sementara kedua dan keempat adalah pesaing keluarga Qiu. Keluarga Zhao dengan mudah terakhir. Tapi tahun ini, semuanya berubah. Zhao Linlong tidak hanya mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama mencapai peringkat ke-5 pada usia yang begitu muda. Keluarga hanya membandingkan berapa banyak generasi yang lebih muda telah mencapai peringkat ke-5 atau lebih tinggi. Keluarga Zhao memiliki 5, Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng, Zhao Han, dan Zhao Yufei. Keluarga Xin hanya memiliki 3 orang, termasuk Xin Tong yang baru saja mencapai peringkat ke-5. Keluarga Qiu memiliki 4 orang yang termasuk Qiu Mengyu dan Qiu Changyi, 2 dari 4 jenius hebat. KTT tahun ini akan intens. Dominasi keluarga Zhao membuat 2 keluarga lainnya merasa tertekan. Ketika semua orang telah tiba, pertemuan puncak secara resmi dimulai. KTT itu terutama untuk sparring dan komunikasi. Menurut aturan, siapapun dapat memamerkan keahliannya atau menantang seseorang. Setelah mereka selesai sparring, keduanya akan saling bertukar poin. Di ruang terbuka yang jelas di tengah puncak. Saya telah melatih keterampilan bernama Sweeping Cloud Leg dan itu telah mencapai level puncak. Seorang pemuda ditendang dengan kedua kakinya. Segera, dia mulai menendang lebih cepat. Akhirnya, hanya bayangan sisa yang tersisa. Itu seperti badai kaki yang kacau. Tidak buruk, untuk dapat melatih keterampilan tingkat menengah ke tingkat puncak. Petik 2. Orang-orang memuji, pemuda ini bukan dari 3 keluarga besar. Sebaliknya, dia adalah jenius teratas dari keluarga kecil. Setelah pamer, matanya yang panas membara menatap Qiu Mengyu, saya ingin berdebat dengan gadis tercantik di kota bulu matahari. Begitu dia selesai, dia menyebabkan kemarahan kerumunan. Hanya kamu, Anda ingin berdebat dengan Qiu Mengyu? Dalam mimpimu, pertama-tama kamu harus mengalahkanku jika kamu ingin menantang Qiu Mengyu. Dari keluarga Qiu, seorang pemuda dari peringkat keempat muncul. Keduanya segera bentrok bersama. Orang dari keluarga Qiu telah mengembangkan seni bela diri tingkat tinggi. Jelas sekali, murid keluarga Qiu menang setelah 50 hingga 60 gerakan. HMPH, Anda masih memiliki wajah untuk datang ke puncak dengan kekuatan kecil Anda? Murid keluarga Qiu mengejek. Pemuda berbakat dari 3 keluarga besar memiliki teknik dan keterampilan kultivasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang lain di level tersebut. Pemuda ini segera ditantang oleh seseorang dari keluarga Xin. KTT itu memiliki aturan. Perdebatan di awal hanya untuk mereka yang berada di peringkat keempat. Orang-orang dari peringkat kelima atau lebih tinggi tidak dapat bergabung. Segera, Zhao Qin dan Zhao Ling dari sekte Zhao naik, baik menang maupun kalah. Seiring waktu berlalu, kekuatan mereka yang berada di atas panggung menjadi semakin kuat.
Aku, Zhao Han, ingin melihat seberapa kuat dirimu. Zhao Han di tengah lapangan terbuka. Matanya mengamati para pembudidaya peringkat kelima dari keluarga Xin dan Qiu. Meskipun keluarga Xin hanya memiliki 3 orang, kekuatan mereka semua kuat. Aku akan melakukannya. Sintong perlahan berdiri dan melemparkan topi rumput ke kepalanya. Dia telah berdebat dengan Zhao Han terakhir kali. Tetapi karena tingkat kultivasinya lebih rendah, dia telah kalah. Sampah yang dikalahkan. Zhao Han dengan dingin tertawa dan menyerang lebih dulu. Lengan dinding baja. Lengan Sintong berubah menjadi perunggu dan otot-otot di lengannya menegang. Di bawah sirkulasi kekuatan batinnya, itu langsung menuju ke Zhao Han. Kekuatan dalam sedingin es yang aneh memancar dari Zhao Han dan itu muncul di telapak tangannya. Kedua energi itu bentrok bersama. Zhao Han terlempar ke belakang beberapa langkah sementara Sintong merasakan lengannya mati rasa karena kedinginan. Keduanya memiliki kelebihan mereka sendiri. Keuntungan Zhao Han adalah kekuatan batinnya berada di puncak peringkat kelima, sedangkan Sintong adalah kekuatan dan pertahanan tubuhnya lebih kuat. Karena Sintong telah mencapai peringkat kelima, kekuatan batinnya juga telah mencapai tingkat ini, dan dikombinasikan dengan lengan dinding baja, itu menjadi lebih kuat. Keduanya bertukar puluhan pukulan tanpa melihat hasil akhir. Namun seiring berjalannya waktu, Zhao Han mulai merasa lelah. Setiap kali mereka bentrok, lengannya akan mati rasa. Dan karena pertahanan Sintong sangat kuat, dia tidak mudah terluka. Akhirnya, setelah kira-kira 100 gerakan, Zhao Han mulai melemah sementara Sintong mulai menyerang lebih ganas. Pertarungan berakhir di sini. Qiu Mengyu tersenyum lembut dan menghentikan keduanya. Selanjutnya, dia menganalisis kekuatan dan kelemahan keduanya. Zhao Han, meskipun kekuatan batinmu sangat kuat, fondasinya tidak terlalu kokoh. Saya menganjurkan agar Anda melatih teknik penguatan tubuh. Adapun Sintong, meskipun pertahanan Anda adalah keahlian Anda dan pelanggaran Anda juga kuat, Anda terlalu mengandalkan kekuatan murni. Keterampilan seni bela diri Anda tidak sampai awal. Analisis Qiu Mengyu sempurna. Selain dia, ada juga yang ikut berdiskusi. Mereka juga memutuskan bahwa Sintong telah memenangkan pertandingan ini. Hehe, siapa yang akan datang dari keluarga Zhao? Zhao Linlong, atau Zhao Feng? Sintong menyilangkan lengannya dan dia mengunyah rumput saat dia melihat keluarga Zhao. Ada terlalu banyak orang berbakat di keluarga Zhao dari generasi ini, jadi keluarga lain telah bekerja sama untuk menantang para jenius keluarga Zhao. Akhirnya, mata Sintong tertuju pada Zhao Feng karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhao Linlong. Kultivasi Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 dan tidak ada seorang pun selain 4 jenius besar yang memiliki keberanian untuk menantangnya. Kamu baru saja bertempur, bahkan jika aku menang itu tidak adil. Zhao Feng tersenyum tipis dan berdiri. Apa yang dia katakan benar, Sintong baru saja bertarung sengit dengan Zhao Han dan energinya habis. Tapi kata-katanya menyebabkan murid keluarga Xin merasa jijik. Anak, jangan terlalu sombong. Petik 2. HMPH, berhenti menggunakan alasan. Petik 2. Alasan utamanya adalah karena Zhao Feng tidak terlalu terkenal di Sun Feather City sehingga tidak banyak orang yang mengenalnya dan hanya menganggapnya sebagai pemuda yang sedikit berbakat dari generasi muda. Zhao Feng hanya terkenal memenangkan keluarga Zhao karena dia hampir tidak pernah meninggalkan halaman keluarga. Hanya Xin Fei dari keluarga Xin yang memiliki pandangan serius. Qiu Mengyu memberi saran, mengapa tidak membiarkan Sintong beristirahat sebentar sementara Zhao Feng berdebat dengan orang lain? Mata kristal jernihnya menatap tajam ke arah Zhao Feng dan kemudian dia menatap Zhao Yufei tidak jauh dari situ. Zhao Yufei sedikit malu dan menjulurkan lidahnya. Zhao Feng merasa sedikit aneh, seolah-olah Qiu Mengyu mengenalnya. Apakah ada yang ingin berdebat dengan saya? Dia berkata sambil tersenyum. Biarkan aku pergi. Seorang pemuda berwajah bekas melompat keluar dari pagoda keluarga Xin. Itu adalah Xin Fei. Setelah 2 bulan, kultivasi Xin Fei telah mencapai puncak peringkat ke-4. Kamu bukan lawanku. Zhao Feng memandang Xin Fei dengan tenang. Aku tahu. Xin Fei menarik napas dalam-dalam saat matanya berubah tajam. Pedang di tangannya mengiris udara, gelombang demi gelombang. Tarian angin gila. Keterampilan pedang Xin Fei didorong ke ekstrim, dan area dalam radius 1 meter dihancurkan oleh Song of the Blade Dancing. Menghadapi serangan seperti itu, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Kekuatan Xin Fei mampu menantang orang-orang dari peringkat kelima. Dalam hal pelanggaran, Xin Fei bahkan telah melampaui Sintong. Langkah mikro ringan.
Sosok Zhao Feng tiba-tiba menjadi tidak stabil dan bayangan setelahnya akan ditinggalkan kemanapun dia pergi. Sua. Setiap serangan Xin Fei hanya akan mengenai gambar setelah yang ditinggalkan Zhao Feng yang kemudian akan berubah menjadi batal. Zhao Feng dengan mudah menghindari serangan Xin Fei dan yang terakhir bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Skill kecepatan Zhao Feng mirip dengan langkah bayangan Zhao Linlong. Zhao Qi diam-diam terkejut. Tinju naga marah. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan serangan dan tinjunya seperti naga yang mengaum yang menabrak Xin Fei. Tinju dan pedang panjang bentrok berkali-kali, tetapi Xin Fei dikirim mundur dengan setiap serangan. Ini adalah hasil bahkan ketika Zhao Feng telah menekan budidayanya ke puncak peringkat keempat. 10 langkah kemudian, pedang Xin Fei terlempar ke tangan Zhao Feng. Jari yang satu itu tampak sangat normal, tetapi mengandung energi yang sangat besar. Bilah Xin Fei terbang puluhan meter dan berdentang di tanah. Kaulah satu-satunya yang aku kagumi selain Xin Wuheng. Xin Fei tidak tampak tertekan saat dia berbalik untuk mengambil pedangnya. Hanya setelah motivasi dan tekanan barulah kekuatannya meningkat. Suatu hari kau akan menjadi master pedang terbaik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memujinya. Dia melihat potensi dan ketabahan di dalam dirinya yang tidak dia lihat pada orang lain. Meskipun lawannya hanya berada di peringkat keempat, orang-orang dapat melihat bahwa ini bukanlah batas kekuatannya. Terutama gerakan terakhirnya, satu ketukan jarinya telah mengirim pedang Xin Fei terbang. Zhao Feng, sepertinya kamu sudah banyak berkembang. Xin Tong perlahan bangkit. Setelah beristirahat sebentar, dia sebagian besar pulih karena dia tidak terluka oleh Zhao Han di pertandingan sebelumnya. Kali ini, aku akan mengambil kembali apa yang hilang darimu terakhir kali. Zhao Feng berkata, berhentilah bersikap rendah hati, saat itu kamu bahkan belum mencapai peringkat keempat dan aku bahkan tidak bisa mencapai kecepatanmu. Namun, saya harap Anda tidak hanya menghindar kali ini dan bertarung seperti pria. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinju sederhana. Baik, Xin Tong tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah takut pada siapapun jika mereka langsung melawannya. Kedua tinju yang sepertinya terbuat dari baja bentrok bersama dan menyebabkan ledakan besar. Paksaan dihancurkan menuju daerah sekitarnya. Banyak jenius yang hadir merasakan telinga mereka bergetar. Kekuatan yang menakutkan. Banyak penonton yang merasakan jantungnya berdegup kencang, hanya suara itu saja yang membuat mereka kaget. Kedua sosok itu berdiri seperti patung batu di tengah panggung. Seluruh panggung terdiam. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh gemetar meludahkan seteguk darah. Bab 48 Kekuatan Jari Bintang. Tidak ada trik dan keterampilan yang terlibat, hanya kekuatan murni. Hasilnya diputuskan dengan satu gerakan. Banyak orang memiliki ekspresi tidak percaya. Yang terluka adalah Xin Tong. Xin Tong terkenal di seluruh Sun Feather City karena kekuatannya. Dia berada di puncak tangga, tepat di bawah 4 jenius besar di puncak sebelumnya. Menurut banyak orang, teknik penguatan tubuh Xin Tong sangat kuat. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan kalah dalam hal kekuatan murni. Saya kalah, jika saya tidak salah, Anda telah mempelajari teknik dinding logam dan Anda setidaknya telah mencapai puncak tingkat keempat. Xin Tong menyeka darah yang bocor dari mulutnya. Dia tahu keterampilan apa yang dipelajari Zhao Feng. Teknik dinding logam jauh lebih mendalam daripada teknik tubuh perunggu, tetapi lebih sulit untuk dilatih juga. Zhao Feng tidak berpura-pura telah mempelajari hal lain. Tetapi teknik dinding logamnya tidak berada di puncak level keempat lagi, itu telah mencapai level kelima beberapa hari yang lalu. Kapan Sun Feather City memiliki orang seperti itu? Kekuatan tubuhnya melebihi Xin Tong. Dalam hal pertahanan tubuh murni, mungkin yang terbaik di Sun Feather City. Petik 2. Setelah mengalahkan Xin Tong, ketenaran Zhao Feng menyebar seperti api melalui generasi muda. Setelah pertandingan tanding, Zhao Feng tidak tetap di atas panggung dan dia kembali ke pavilion keluarga Zhao sebagai gantinya. Zhao Han dan Zhao Qi menatapnya dengan serius. Zhao Han sangat terkejut, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Xin Tong dalam 100 gerakan dan Xin Tong dikalahkan oleh Zhao Feng hanya dalam 1 gerakan. Sepertinya jarak di antara mereka mulai semakin besar. Jelas ketika Zhao Feng dan Xin Tong bersaing dalam hal kekuatan murni, hanya menang dalam 1 gerakan adalah normal. Oleh karena itu, Zhao Linlong hanya sedikit tertegun, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Satu demi satu jenius memamerkan keahlian mereka. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa nanti.
Hehehe, akhirnya giliranku. Petik 2. Dari keluarga Zhao, seorang pemuda malas yang berada di peringkat kelima keluar. Yang keluar kali ini adalah Zhao Qi. Di turnamen peringkat, Zhao Qi bahkan memiliki peringkat lebih tinggi dari Zhao Feng. Zhao Qi tidak hanya memiliki level kultivasi yang tinggi, setiap skill yang dia pelajari juga telah mencapai level tinggi. Seketika, dia mengalahkan para jenius dari peringkat kelima dari keluarga Qiu dan Xin. Terutama di bagian akhir, seni bela diri peringkat puncak Zhao Qi sangat kuat. Sekarang ketenaran Zhao Qi telah melampaui Zhao Feng. Selanjutnya, dia hanya bisa menantang 4 jenius hebat. Xin Wuhen, Qiu Mengyu, Qiu Changyi. Qiu Changyi, aku tidak akan kalah kali ini seperti tahun lalu. Zhao Qi cukup percaya diri. Haha, meskipun Anda telah membuat peningkatan besar, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya. Qiu Changyi berpakaian seperti sarjana yang tampan. Keduanya segera terjalin satu sama lain. Menghadapi Zhao Qi, bahkan salah satu dari 4 jenius hebat Qiu Changyi harus berusaha sekuat tenaga. Ini karena serangan, pertahanan, kecepatan Zhao Qi adalah kelas atas yang sempurna. Fakta bahwa dia juga telah mempelajari seni bela diri peringkat puncak membuat Zhao Qi semakin kuat. Keahlian Qiu Changyi adalah kecepatan. Di malam hari, sosok berpakaian putih terlihat terbang di udara seperti angin. Mengalir langkah bulu, mengalir awan terbang bulu. Keterampilan langkah kaki Qiu Changyi mengimbangi satu sama lain, membuat kekuatan meningkat secara besar-besaran. Flowing Feather Flying Cloud miliknya bahkan telah mencapai level puncak. Hanya ada satu orang yang telah melatih keterampilan kecepatan peringkat tinggi ke tingkat puncak dalam keluarga Zhao. Zhao Qin berkata, Qiu Changyi adalah yang tercepat di antara generasi muda, setiap orang yang bertemu dengannya tahun lalu akan pusing. Kedua sosok itu bertukar pukulan dengan cepat. Zhao Qi bahkan dalam setiap aspek dan meskipun dia kurang kecepatan, dia masih bisa berdiri tegak. Menurut aturan, jika sparnya genap, penonton akan menentukan pemenangnya. Setelah diskusi panjang, akhirnya diputuskan bahwa Qiu Changyi menang. Alasan Qiu Changyi berada di atas angin dan hakimnya berasal dari keluarga Qiu. Meski sedikit tidak adil, tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah Qiu Changyi menang, dia tidak kembali ke keluarganya. Dia memandang Zhao Yufei sebagai gantinya. Qiu Changyi memiliki senyum tipis dan dia tidak menyembunyikan hasratnya. Berada dengan Qiu Mengyu seringkali berarti dia memiliki perlawanan terhadap gadis-gadis seksi, namun matanya bersinar saat dia melihat Zhao Yufei. Jika dia merindukan gadis ini, dia akan menyesalinya seumur hidup. Qiu Changyi, apakah kamu ingin berdebat denganku? Zhao Yufei tersenyum. Tidak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Tidak, orang yang ingin saya tantang adalah dia. Mata Qiu Changyi tertuju pada orang di sebelahnya. Perubahan itu membuat banyak orang tercengang. Meskipun Zhao Feng tidak takut padanya, dia merasa bingung. Saya ingin tahu apa yang begitu istimewa tentang saudara Zhao, begitu istimewanya sehingga Zhao Yufei harus datang untuk mengundang lagi. Mata Qiu Changyi menatap Zhao Feng. Dia tahu bahwa ada kemungkinan besar Zhao Yufei menyukai Zhao Feng. Untuk menggantikan posisi itu di dalam hatinya, dia harus mengalahkan Zhao Feng. Apa, Yufei memohon undangan hanya karena dia? Kecemburuan meningkat dalam hati Zhao Linlong. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam cahaya baru. Terima kasih, Yufei. Zhao Feng tersenyum penuh terima kasih ke arah Zhao Yufei. Dia akhirnya tahu bagaimana dia mendapatkan undangannya. Dengan Zhao Linlong sama sekali tidak melihatnya, ada kemungkinan besar dia tidak menerima undangan. Kami teman baik, tetangga. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, pukul dia. Zhao Yufei tersenyum seperti bunga teratai yang mekar. Saat itu, kecantikannya melampaui gadis tercantik di kota bulu matahari, Qiu Mengyu. Tentu, Zhao Feng merasakan api membara di dalam hatinya. Dia tidak berjuang untuk apapun, hanya Zhao Yufei pergi ke keluarga Qiu sendirian untuk undangan lain memberinya alasan untuk tidak kalah. Saya harap Anda tidak mengecewakan Nona Yufei. Qiu Changyi tampak normal, tetapi di dalam hatinya, dia sedikit cemburu dan iri. Namun, yang sebenarnya cemburu sebenarnya adalah Zhao Linlong. Mengapa? Bagaimana murid sekte cabang ini bisa mencuri wanitaku? Wajah Zhao Linlong berkedip dingin di kegelapan. Tepat pada saat ini, kedua sosok itu bentrok. Jubah putih Qiu Changyi meningkatkan ketampanannya dan dia segera menjadi pusat perhatian para gadis. Namun, kecepatan lawannya juga tidak lambat. Langkah mikro ringan, very apung ringan.
Zhao Feng memamerkan keterampilan kecepatannya. Kedua keterampilannya ini berasal dari asal yang sama. Sampai sekarang, kapal feri apung ringan Zhao Feng telah mencapai tingkat rendah, tetapi hanya selangkah lagi dari tingkat yang tinggi. Namun peringkat keterampilan ini tidak dapat diukur, itu bahkan berpotensi melebihi seni bela diri peringkat puncak. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng hanya menggunakan 70 hingga 80% untuk bertarung setara dengan Qiu Changyi. Bagaimana kecepatan orang ini tidak lebih lambat dariku? Qiu Changyi mulai berkeringat lebih banyak dari punggungnya. Dia selalu menjadi pembudidaya tercepat dari generasi termuda Sun Feather City. Tapi sekarang, ada seseorang yang tidak lebih lambat darinya. Namun, teknik penguatan tubuh Zhao Feng dan keterampilan ofensif melampaui miliknya. Jari bintang, Zhao Feng berteriak dan mengarahkan jarinya. Jari itu memadatkan semua kekuatan batinnya menjadi satu titik dan itu menyapu malam yang gelap. Qiu Changyi tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia harus menghadapinya langsung. Hasil akhirnya adalah seluruh lengannya mati rasa. Selanjutnya, ada kekuatan batin yang kacau mengamuk di seluruh tubuhnya. Teng, teng, teng. Tubuhnya dikirim mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Seni bela diri peringkat teratas? Bagaimana saya bisa kalah? Qiu Changyi mengatupkan giginya saat dia mulai melepaskan gerakan membunuhnya. Sebuah tangan yang sepertinya terbuat dari perunggu dengan lembut menepuk bahunya. Qiu Changyi merasa dirinya menjadi dingin. Saat lawan berdiri linglung, Zhao Feng telah menemukan kekurangannya dan dia menggunakan kecepatan yang tak tertandingi untuk bergerak di belakangnya. Aku tersesat. Qiu Changyi sepertinya kehilangan semangatnya saat dia berdiri di sana dengan tidak percaya. Tapi kenyataannya kejam. Kecepatan Zhao Feng tidak lebih lambat darinya. Pelanggaran Zhao Feng melampaui miliknya. Dia bahkan telah mempelajari jari bintang, salah satu seni bela diri peringkat puncak yang paling terkenal. Jari bintang. Hati Zhao Linlong berdebar-debar. Starfinger mirip dengan Spatial Cloudfinger. Keduanya adalah seni bela diri peringkat puncak yang sangat kuat. Kepala Sekte Zhao Tianchang pernah berkata, keterampilan yang saya ajarkan sekarang, Spatial Cloudfinger, adalah salah satu seni bela diri peringkat puncak terkuat dalam keluarga Zhao. Tidak ada yang bisa melawan Anda kecuali mereka telah mempelajari jari bintang. Kalau begitu, kamu akan kalah. Petik 2. Lalu kenapa tidak mengajariku Starfinger saja? Zhao Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jari bintang terlalu sulit untuk dilatih, kesalahan sekecil apapun akan menghancurkan bakat masa depan seseorang. Dan meskipun saya adalah kepala sekte, saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk pergi dan memilih lebih banyak seni bela diri peringkat teratas. Petik 2. Adegan itu diputar ulang di dalam pikiran Zhao Linlong. Fiuh, sepertinya jari bintang Zhao Feng hanya berada di tingkat kedua. Jika itu di tingkat ketiga, maka akan sulit. Zhao Linlong sedikit menghela napas. Dari situasi saat ini, sepertinya jari bintang Zhao Feng belum mencapai tingkat ketiga. Bab 49-10 Gerakan Xin Wuheng. Zhao Feng menggunakan jari bintang untuk mengalahkan Qiu Changyi dalam satu gerakan. Penonton puncak meledak. Siapa lelaki ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Dia baru saja mengalahkan Xin Tong dalam satu gerakan, dan sekarang bahkan Qiu Changyi kalah darinya. Kekacauan itu jauh melampaui apapun sebelumnya karena Qiu Changyi adalah salah satu dari 4 jenius besar. Mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Feng mungkin menjadi salah satu dari 4 jenius besar berikutnya. Beberapa jenius yang akrab dari keluarga Zhao tercengang. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ia memenangkan. Semangat bersinar di mata Zhao Yufei. Ada orang yang sangat berbakat di dalam keluarga Zhao. Selanjutnya, dia baru berusia 14 tahun. Mata Qiu Mengyu penuh dengan kekhawatiran dan perhatian. Persaingan sengit antara 3 keluarga besar Sun Feather City dan keluarga Qiu tidak berhubungan baik dengan keluarga Zhao. Dan generasi muda akan menentukan prospek masa depan mereka. Setelah mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Feng kembali ke pavilion keluarga Zhao. Dia tersenyum pada Zhao Yufei, sepertinya aku tidak mengecewakanmu. Saat itu aku sedang bercanda, tapi aku juga ingin mengetahui kekuatan sejati saudara Feng. Zhao Yufei berkata dengan licik. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh datang dari sisinya. Berbalik, dia melihat bahwa Zhao Linlong duduk dengan muram dan menatapnya dengan waspada. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tahu bahwa Zhao Linlong telah salah mengira dia sebagai pesaing Zhao Yufei.
Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada siapapun di generasi muda. KTT Jenius dilanjutkan dengan banyak pemuda berbakat yang datang ke atas panggung. Pada titik tertentu, Kyu Mengyu naik untuk menunjukkan keahliannya. Dia segera mengalahkan banyak pemuda dari peringkat keempat dan kelima. Bahkan dengan kekuatan Zhao Qin dan Zhao Ling, mereka tidak dapat memblokir 3 gerakan darinya, dan pembudidaya peringkat kelima seperti Zhao Qi dan Zhao Han tidak dapat memblokir hingga 20. Ini membuat banyak orang diam-diam mendecakkan lidah. Kyu Mengyu jauh lebih kuat dari Kyu Changyi. Zhao Feng merasa terkejut. Perasaan yang Kyu Mengyu berikan adalah gadis tercantik di kota bulu matahari, tetapi dalam hal kekuatan dia menduduki peringkat kedua di puncak terakhir, bahkan 1 lebih tinggi dari Zhao Linlong. Zhao Linlong, kultivasi Anda adalah yang tertinggi di antara 4 jenius besar. Bisakah saya senang berdebat dengan Anda? Kyu Mengyu berkata sambil tersenyum. Jelas, karena aku kalah darimu tahun lalu, pasti akan ada pertempuran tahun ini. Zhao Linlong berdiri perlahan dan melepaskan aura peringkat ke-6-nya. Pada saat ini, dia mengamati para pemuda dengan sikap yang mulia. Tapi kamu baru saja bertarung sekarang, jadi meskipun aku menang, itu tidak akan adil. Mulut Zhao Linlong berputar. Tidak heran saudara Linlong adalah jenius teratas dari keluarga Zhao, maka saya akan beristirahat sebentar. Kyu Mengyu tersenyum dan tidak menolaknya. Apakah ada orang yang memiliki keberanian untuk melawanku? Zhao Linlong tersenyum dan mengamati pavilion keluarga Kyu dan Xin. Mengyu, biarkan aku pergi dan menguji kemampuannya. Seorang pemuda kurus dari keluarga Kyu berkata dengan rendah kepada Kyu Mengyu. Kyu Lin, hati-hati, jangan melawan dia langsung. Kyu Mengyu setuju saat dia memulihkan staminanya. Seorang pemuda dari peringkat 5 mendarat di tengah panggung. Zhao Linlong, maukah kamu melawanku? Kyu Lin memiliki niat bertarung yang intens muncul di matanya saat cahaya hijau pekat samar menyebar di antara tubuhnya. Jelas bahwa orang ini adalah peringkat kelima puncak. Hehe, aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Zhao Linlong tertawa ringan dan dengan suah, dia meninggalkan beberapa gambar setelahnya di malam yang gelap. Langkah bayangan seni bela diri peringkat tinggi. Skill ini bisa digunakan secara maksimal di malam hari. Penonton berseru. Pada saat ini, hanya ada gambar sisa dari Zhao Linlong di atas panggung. Jantung Kyu Lin melonjak, matanya bahkan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak. Telapak angin kuno. Dia mengatupkan giginya dan cahaya hijau tua muncul di telapak tangannya yang menyapu area yang luas. Serangan areanya menyapu ke arah tempat Zhao Linlong berada. Namun, tidak ada satupun serangannya yang mendarat di pakaian Zhao Linlong. Sosok hantu Zhao Linlong tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Kyu Lin segera merasa ada yang tidak beres dan seolah-olah untuk membuktikan bahwa dia benar, sesuatu menyerang dari belakangnya. Pembalikan angin kuno. Dia berseru dan melemparkan telapak tangannya ke belakang. Suara keras terdengar sepanjang malam yang gelap. Gerakan Kyu Lin membeku dan keterkejutan memenuhi wajahnya. Lengannya tidak bisa bergerak lagi. Level tinggi dari skill peringkat tinggi telah dipaksa untuk berhenti di udara. Orang-orang yang menonton menarik napas dingin. Ada seorang pemuda berpakaian emas berdiri di belakang Kyu Lin dengan satu tangan di bahunya. Kyu Lin hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya dan dia merasa tangan di bahunya terlalu berat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. Langkah bayangan adalah seni bela diri peringkat tinggi dan dilatih ke tingkat puncak kompensasi dengan peringkat ke-6 dari jalan bela diri Zhao Linlong membuatnya tidak bisa dikalahkan. Kyu Changyi menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Zhao Linlong tidak terbayangkan. Siapa lagi yang akan berdebat dengan saya? Zhao Linlong berdiri di tengah panggung, jubah emasnya terbang tertiup angin membuatnya tampak seperti seorang raja. Aku akan, seorang pemuda dari peringkat 5 keluar dari keluarga Xin. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Zhao Linlong tertawa dan meninggalkan bayangan di angin. Kedua sosok itu bentrok dan dalam 3 gerakan, pemuda dari peringkat 5 dikirim terbang dengan suara keras. Aura ungu samar Zhao Linlong naik lagi. Siapa lagi? Mata Zhao Linlong mengamati Kyu Mengyu dan Xin Wuheng. Xin Wuheng menutup matanya dan dia tidak menanggapi seolah-olah dia tidak tertarik untuk bertarung. Sama seperti Zhao Linlong akan menantangnya. Kyu Mengyu seperti seorang dewi yang turun ke tengah panggung. Keterampilan macam apa itu? Banyak anak muda berdiri linglung. Keterampilan Kyu Mengyu tampaknya tidak nyata dan lebih seperti tarian.
Baik, Zhao Linlong menggunakan shadow step-nya dan gambar setelahnya sekali lagi muncul. Kedua sosok itu sesekali bertukar pukulan di udara. Setiap kali mereka bentrok, Qiu Mengyu akan menggunakan kekuatan Zhao Linlong untuk membantunya lebih tinggi. Qiu Mengyu mengembangkan tubuh ular memutar-mutar dan itu adalah keterampilan penguatan tubuh yang unik, memungkinkan pengguna menjadi sangat lembut dan menahan kerusakan tinggi. Penggarap dengan peringkat yang sama tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Zhao Qin memperkenalkan, dalam hal seberapa kuat teknik penguatan tubuh mereka, Qin Mengyu bahkan lebih tinggi dari Xin Tong dan hanya lebih rendah dari Zhao Feng. Selanjutnya, keterampilan kecepatan Qiu Mengyu tidak lebih buruk dari Qiu Changyi dan kultivasinya juga berada di peringkat kelima puncak. Dengan Zhao Linlong menggunakan shadow step secara ekstrim, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. 30 gerakan, 40 gerakan. Waktu perlahan berlalu, serangan Zhao Linlong juga menjadi semakin sengit. Jari awan spasial. 50 langkah kemudian, Zhao Linlong menggunakan seni bela diri peringkat puncaknya. Garis tipis cahaya ungu melesat ke langit. Qiu Mengyu tidak bisa menahan serangan Zhao Linlong lagi dan dia hampir batuk darah setelah mempertahankan 10 gerakan lagi. Peningkatan Brother Linlong tidak masuk akal. Langkah jari dan bayangan awan spasial Anda membuat saya mendongak dengan kagum. Qiu Mengyu tersenyum saat dia menyerah. Meskipun dia kalah, itu diharapkan karena kultivasi Zhao Linlong terlalu kuat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa membantunya. Setelah mengalahkan Qiu Mengyu, lawan terakhir Zhao Linlong adalah Xin Wuheng. Siapa lagi yang akan melawanku? Mata Zhao Linlong mengamati kerumunan dan saat melewati Zhao Feng, penghinaan melintas di matanya. Akhirnya, mata Zhao Linlong tertuju pada Xin Wuheng. Segera, setiap orang yang hadir memandang Xin Wuheng dengan penuh harapan. Xin Wuheng, Raja Puncak tahun lalu menggunakan kekuatan absolut untuk mendominasi 3 jenius besar lainnya. Xin Wuheng, petik 2. Saat orang-orang meneriakkan namanya, Xin Wuheng perlahan berdiri dengan tenang, tidak ada gunanya. Kesepakatan yang sama seperti sebelumnya, 10 langkah. Petik 2. Penonton meledak dalam kekacauan. 10 langkah, apa maksudnya ini? Zhao Feng memandang para jenius lainnya. Xin Wuheng memiliki julukan 10 gerakan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. 10 langkah, sampai sekarang, tidak ada yang pernah bertukar lebih dari 10 jurus dengannya. Tidak pernah. Bab 50. Bab 50 kemarahan karena malu. 10 bergerak Xin Wuheng. Puncaknya mencapai klimaks saat Xin Wuheng muncul. Menjadi pemenang KTT terakhir, Xin Wuheng terkenal di seluruh Sun Feather City. Xin Wuheng, aku sudah lama menunggu ini. Pertarungan akan muncul di mata Zhao Linlong dan aura peringkat ke-6-nya tidak lagi ditahan. Zhao Linlong, energimu sudah terkuras sedikit, sebaiknya kamu istirahat dulu. Qiu Mengyu memperingatkan dengan membantu. Zhao Linlong telah bertempur dalam banyak pertempuran sebelumnya dan menggunakan banyak stamina terutama saat melawan Qiu Mengyu. Jika dia menghadapi lawan normal, Zhao Linlong bahkan tidak akan memikirkan masalah ini. Namun, lawannya adalah 10 gerakan Xin Wuheng, seseorang yang sudah pernah meronta-ronta dia. Kakak Linlong, kamu istirahat dulu sementara aku menguji kemampuannya. Zhao Ling melompat ke tengah panggung dengan tombaknya. Zhao Ling menduduki peringkat ke-7 di turnamen dan dia tidak memiliki hak untuk hadir tetapi Zhao Linlong telah memberikan tempat Zhao Feng kepadanya. Oleh karena itu, Zhao Ling sangat berterima kasih kepada Zhao Linlong dan ingin membantunya. Oke, tapi jangan memaksakan diri. Zhao Linlong kembali ke paviliun dan mulai memulihkan energinya. Dengan Zhao Ling bertarung lebih dulu, dia setidaknya bisa menguji sedikit keterampilan Xin Wuheng. Xin Wuheng, ambil tombakku. Zhao Ling berseru saat tombak peraknya berkelebat sepanjang malam. Xin Wuheng berdiri diam dengan satu tangan di belakang punggungnya. Memalukan, tindakan Xin Wuheng berarti dia tidak memandang Zhao Ling. Sua, tombak itu ditusukkan ke bahu kiri Xin Wuheng. Xin Wuheng tanpa ekspresi saat dia mengangkat satu jari. Jari sederhana berhasil mengenai bagian terlemah dari ujung tombak dan kekuatan dalam yang kuat dan kacau mengalir melalui tombak ke tubuh Zhao Ling. Zhao Ling segera merasakan darahnya mendidih. Berangkat, Xin Wuheng menyapu tangannya dan kekuatan batin yang tak tertandingi menghantam Zhao Ling membuat Zhao Ling mengeluarkan darah. Dentang, tombak itu terbang dari tangan Zhao Ling saat dia mendarat di tanah.
Zhao Ling langsung dikalahkan dengan satu sentuhan jari dan satu telapak tangan. Adegan ini membuat hati banyak jenius melompat, namun itu sesuai dengan harapan. Bagaimanapun, Xin Wuheng menjadi yang pertama di puncak terakhir, dan bahkan Zhao Linlong dapat mencapai hasil yang sama. Di dalam pavilion keluarga Zhao, wajah Zhao Feng serius, dia telah melihat seluruh pertarungan dengan mata kirinya. Setiap gerakan yang dia gunakan tampaknya sederhana dan santai, namun itu akan mengenai titik kritis Zhao Ling seolah-olah dia memiliki kemampuan yang sama dengan mata kirinya. Selain itu, serangan Xin Wuheng sepertinya mengikuti semacam hukum yang terlalu berat baginya. Itu mirip dengan serangan yang dimiliki gadis misterius itu di dalam ngarai, tetapi perasaan dari gadis misterius itu puluhan kali lebih kuat. Saudara Linlong, kamu pulih sedikit lagi, aku akan pergi dan memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Zhao Qi berbinar saat dia tertidur di area tersebut. Menyerang. Xin Wuheng masih berdiri tanpa ekspresi. Tinju melolong langit, Zhao Qi segera menggunakan keterampilan peringkat tinggi mendekati puncaknya. Pada saat yang sama, dia menggunakan skill kecepatan peringkat tinggi dan teknik penguatan tubuh peringkat tinggi. Kekuatan Zhao Qi adalah yang paling dekat dengan 4 jenius besar dan dia tidak memiliki kekurangan dalam aspek apapun. Karena itu, dia adalah yang terbaik untuk menguji kekuatan Xin Wuheng. Melanggar jari angin, jari Xin Wuheng mengiris udara seperti pedang tajam. Jari dan tinju saling bentrok, tetapi jari Xin Wuheng hanya menyentuh tinju Zhao Qi. Sosok Zhao Qi segera jatuh sementara lengannya mati rasa pada saat bersamaan. Jari angin hancur, sepertinya itu seni bela diri tingkat menengah. Petik 2. Tunggu, aku juga melatih jari angin penghancur, tapi kelihatannya berbeda dari miliknya. Diskusi pun pecah. Zhao Qi menarik napas dalam-dalam dan menggunakan skill kecepatan tinggi untuk menghindari bahaya. Keduanya bertukar jari dan tinju. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan. Xin Wuheng sama sekali tidak bergerak, sementara Zhao Qi sudah berkeringat dan terengah-engah. Mereka hanya bertukar total 3 pukulan. Zhao Qi harus menghabiskan energi ratusan kali lebih banyak dari biasanya. Setiap gerakan Xin Wuheng tampaknya sangat berlawanan dengan miliknya. Meskipun mereka memiliki kekuatan batin dan tingkat kekuatan yang sama, Xin Wuheng tampaknya sinkron dengan surga. Ketika mereka mencapai langkah kelima, dada, tangan dan lengan Zhao Qi menjadi sakit karena memblokir. Tiba-tiba, pada langkah ke-6, Xin Wuheng menggunakan skill kaki tingkat menengah dan dengan pukulan mengenai lengan Zhao Qi. Zhao Qi berteriak kesakitan dan dia mendarat di lantai dengan keringat dingin. Xin Wuheng hanya menggunakan keterampilan jari dan kaki tingkat tengah untuk mengalahkan Zhao Qi. Sama seperti tahun lalu, dia masih hanya menggunakan seni bela diri peringkat menengah. Semua keahliannya setidaknya telah mencapai level puncak. Bagian tengah panggung, Xin Wuheng berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya dengan tenang seolah-olah dia tidak menggunakan energi sama sekali dalam pertarungan sebelumnya. Setelah Zhao Qi kalah, keluarga Qiu juga mengirimkan beberapa murid berbakat untuk mengujinya tetapi tidak berhasil. Bahkan Qiu Changyi dikalahkan dalam 7 gerakan dan setiap kali Xin Wuheng menyerang, dia hanya menggunakan 1 tangan. Penggarap dengan peringkat yang sama dengan mudah dikalahkan dalam ketegangan. Sulit dipercaya, Zhao Feng melihat pertempuran itu dan segera muncul dengan analisisnya. Xin Wuheng telah melatih 5 atau 6 keterampilan peringkat menengah yang semuanya telah mencapai tingkat puncak. Beberapa jurus bahkan telah melampaui kekuatan aslinya. Pada waktu bersamaan, sebuah pohon di dekat puncak. 2 sosok yang mengenakan baju besi perak diam-diam berdiri di dahan, bersembunyi di tengah malam. Untuk dapat melatih begitu banyak keterampilan peringkat menengah ke peringkat puncak, aku tidak percaya Sun Feather City sekecil itu memiliki jenius yang begitu berbakat. Jika dia ditempatkan di Jun City, dia akan menempati peringkat 10 besar. Kata salah satu sosok perak. Kamu telah meremehkannya, meskipun dia belum mencapai Martial Master, dia masih memiliki indera 1. Saya pikir Anda mengerti apa artinya ini, bukan? Orang lain berkata dengan parau. Tak satu pun dari para jenius, tamu, dan tetua yang merasakan kedua orang ini. Xin Wuheng berdiri tanpa ekspresi di tengah panggung. Pada titik ini, tidak ada yang berani menantangnya sehingga mereka mengalihkan pandangan ke arah Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 dari jalan bela diri dan dia adalah satu-satunya yang bisa melawannya. Mata Xin Wuheng juga mengarah ke pavilion keluarga Zhao seolah sedang menunggu sesuatu.
Apakah kamu siap, Xin Wuheng? Zhao Linlong berdiri, dia telah mencapai kondisi puncaknya, darah dan kekuatan batin dalam dirinya mendidih. Saya tidak perlu mempersiapkan. Meskipun dia baru saja bertempur dalam banyak pertempuran, mereka hampir tidak menghabiskan energi sama sekali karena lawannya akan hampir seketika. Baik, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Zhao Linlong meninggalkan bayangan emas dan muncul di tengah panggung. Kedua jenius itu berdiri saling berhadapan sementara penonton menyaksikan dengan antisipasi. Bahkan dua sosok berpakaian perak itu memperhatikan dengan penuh minat. Langkah bayangan. Tiba-tiba, Zhao Linlong pindah dan meskipun sebagian besar generasi muda tidak bisa melihatnya, mereka masih bisa mendengar suara sasa yang datang darinya. Kebanyakan orang tahu bahwa skill peringkat tinggi Zhao Linlong, Shadow Step, telah mencapai level puncak dan bekerja lebih baik saat digunakan pada malam hari. Xin Wuheng menghela nafas dan dia perlahan melepaskan tangan di belakang punggungnya saat ekspresinya berubah menjadi serius. Pertarungan yang dia lawan sebelumnya semuanya hanya dengan satu tangan, tapi kali ini, dia akan menggunakan dua tangan karena lawannya telah mencapai peringkat ke-6. Menghadapi sosok hantu Zhao Linlong, Xin Wuheng berdiri diam seperti patung batu. Zhao Feng dapat dengan jelas melihat bahwa darah, pernapasan, dan kekuatan batin Xin Wuheng tetap tenang di tubuhnya. Skill kecepatan Zhao Linlong mungkin tidak berpengaruh padanya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya kamu, Zhao Ling berkata dengan dingin. Keterampilan kecepatan tinggi Brother Linlong telah mencapai tingkat puncak dan budidayanya juga yang tertinggi. Dia telah mengembangkan kekaguman dan kepercayaan terhadap Zhao Linlong. Zhao Feng tersenyum tetapi dia tidak berbicara. Telapak tangan dari sosok emas menyapu punggung Xin Wuheng. Terlalu cepat, tidak ada yang mengerti bagaimana Zhao Linlong muncul di belakang Xin Wuheng. Namun, saat ini, Xin Wuheng juga pindah. Dia bergerak dengan tenang, hanya sedikit menekan dadanya dan telapak tangan yang menakutkan itu merindukannya. Kembali mengalir kaki, tanpa berbalik, Xin Wuheng melepaskan serangannya. Peng! Zhao Linlong dengan cepat mengedarkan kekuatan batinnya dan dia berhasil memblokir serangan Xin Wuheng. Seperti yang diharapkan Zhao Feng, skill kecepatan Zhao Linlong tidak berpengaruh pada Xin Wuheng. Bagaimana Anda tahu langkah bayangan Zhao Linlong tidak berpengaruh padanya? Zhao Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, Zhao Ling berkata dengan dingin, dia hanya beruntung dan dia mengatakan itu karena dia tidak menyukai saudara Linlong. Saya tidak menyukainya. Zhao Feng hampir mengeluarkan tawanya, bagaimanapun, sudah jelas siapa yang tidak menyukai siapa. Apa yang kamu tertawakan? Mari kita bertaruh, Zhao Ling berkata dengan marah.